أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, kita harus dan terus menerus wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang hari ini bisa kita rasakan, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, maka harus dimanfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat yang paling dahsyat, yang paling istimewa adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Dengan Islam, dengan imanlah kita menjadi paham, menjadi mengerti esensi, urgensi, kepentingan kita hadir di majelis ilmu ini, keberadaan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan yang terus mengalir, amalan yang mengandung pahala atau pahala yang terus mengalir sampai ke kubur. Apa saja? Yang pertama yang menjadi latar belakang adalah kesempatan beramal adalah selama hayat masih di kandung badan. Selama kita masih hidup, kita masih bisa beramal. Baik amal lisan dengan lidah dan mulut kita, yaitu dengan cara seperti contohnya banyak-banyak mengucapkan tasbih, subhanallah, banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, banyak-banyak mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, banyak-banyak mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Itu amalan lisan. Tapi kalau kita sudah mati, sudah terkujur kaku, tidak lagi ada nyawa di kandung badan kita, maka lidah dan lisan mulut kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Berhenti pekerjaan amalan lisan kita. Ada lagi amalan qalbi, amalan hati. Kalau hatinya masih hidup,
dia bisa banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ketaatan kepada Allah. Di antaranya ada rasa khauf, rasa takut yang mendalam kepada Allah. Ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ada rasa roja, rasa harap, ingin segala nikmat, ingin segala amalnya dibalas yang lebih baik dan diselamatkan dari api neraka. Itu amalan hati kita. Dan yang amalan yang paling besar dan dahsyat adalah amal jawarih, amalan anggota badan. Contohnya apa? Sholat, thalabul ilmi, zakat, puasa, haji, cari nafkah, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau masih hidup, semua amalan yang disebutkan tadi bisa kita lakukan. Karena kita bisa bergerak, bisa ngomong, bisa melangkah, bisa tangan kita gerakkan. Tapi kalau sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, maka segala amal kita terputus. Gak bisa ngerjakan amalan hati, gak bisa ngerjakan amalan lisan, dan tidak juga bisa mengerjakan amalan anggota badan. Terputus. Setelah kematian datang, maka telah habis kesempatan mendapatkan pahala. Kalau masih hidup terus bisa punya kesempatan. Padahal saat itu seseorang benar-benar merasakan dampak pahala amal soleh. Ketika kita sudah wafat, sudah mati, kita akan diperlihatkan amal baik dan amal buruknya. Mana yang diterima dan mana yang ditolak. Yang diterima otomatis yang ikhlas. Yang ditolak otomatis yang mengandung riya dan sum'ah. Ini yang bahaya. Ketika seseorang menunda beramal saleh sehingga kematian datang menjemputnya, maka dia berangan-angan jika ditunda ajalnya barang sesaat. Untuk apa? Untuk bisa beramal saleh. Orang yang sudah mati hari ini, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, orang tua kita kah, guru-guru kita, masayikh kita, imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita, karib kerabat kita, teman kita, tetangga kita, teman sholat, relasi kantor, apapun siapapun yang telah mendahului kita, mereka tuh pingin hidup seperti kita. Untuk apa? Untuk bisa beramal. Tapi yang hidup tidak mau beramal, ini kan terbalik kadang-kadang ya. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla dikatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u ni la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menunjukkan salah satu cita-cita orang yang sudah meninggal itu, cita-citanya apa? Pengen hidup kembali dan pengen beramal kembali. Karena dia merasa menyesal. Dalam surah Al-Qiyamah Allah gambarkan penyesalan itu secara jelas. Baik orang mukmin maupun orang mujrim, mereka sama-sama menyesal. Orang mukmin menyesal, orang kafir menyesal. Mana dalilnya? Wala
uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan penyesalan. Orang mukmin menyesal, kenapa ketika di dunia aku tidak beramal dengan maksimal? Menyesal dia. Coba kalau dulu hartaku semuanya aku infakkan. Kalau dulu waktu mudaku aku perjuangkan, aku isi dengan amal soleh, maka aku mungkin tidak seperti ini jadinya. Maka penyesalan orang-orang beriman, apalagi penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang mujrimin. Ya Allah, padahal sering datang seorang nasihat, betapa banyak Rasul yang datang, asatid, da'i, ulama yang memberikan nasihat. Banyak media-media hari ini berterbaran. Ada YouTube, ada Instagram. Segala media hari ini, medsos itu mendukung dakwah. Tergantung apa yang kita lihat. Toh akhirnya teori dan praktek kita sangat jauh. Maka jiwa-jiwa tertadi juga menjadi menyesal. Orang mukmin menyesal, orang kafir pun juga menyesal. Orang mukmin kenapa amalnya kok sedikit, orang kafir kok aku dulu melanggar tidak taat. Jadi sama-sama menyesal. Kita pilih yang mana? Orang mukmin yang menyesal atau orang kafir yang menyesal? Kalau disuruh milih pilih yang mana, Pak? Orang mukmin yang menyesal ya jangan jadi orang mukmin yang menyesal. Supaya tidak menyesal, jadilah orang mukmin yang cerdas. Siapa yang cerdas itu wahai Rasul? Al-kayyisu. Orang yang cerdas itu man amila ba'dal maut. Orang yang beramal untuk kehidupan setelah dia mati. Man amila amalan, man amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal dan beramal untuk mempersiapkan kehidupannya setelah dia kematiannya. Kita hari ini sedang mempersiapkan kehidupan kita yang hakiki. Untuk kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan di darul akhirah. Di dunia ini kehidupan kita hanya sementara, sesaat saja. Kalau dibandingkan dengan dunia akhirat, dengan akhirat kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja. Itu kalau umurnya 65 tahun. Kalau umurnya 40 tahun hanya 1 jam saja. Kalau umurnya 20 tahun hanya 1/4 aja. Masya Allah. Yang 1/4 saja kita nggak bisa sungguh-sungguh. Bagaimana ini? Maka akan menyesal. Ya. Maka ada amalan walaupun sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Kayak hari ini sudah pensiun tapi gaji mengalir. Pilih mana, Pak? Pengen yang bekerja, gaji segitu, dia sudah tidak bekerja tapi gaji juga seperti itu, sebesar itu. Bekerja gaji 5 juta, tidak bekerja dia malah gajinya 10 juta. Pilih mana kira-kira Bapak? Kira-kira tidak bekerja toh? Nah, Bapak sudah jadi mayat. Bapak sudah dikubur. Tapi pahalanya terus mengalir. Pengen gak, Bu? Pengen. Mau tahu amal solehnya? Nah, ini kita bahas. Itu yang penting masuk kajian malam hari ini. Walaupun badan kita sudah terkujur kaku, tidak bergerak, tidak komat kamit lagi, tapi pahala kita terus mengalir. Allah berikan tambahan terus, tambahan terus, tambahan terus. Sehingga ketika nanti ditimbang di yaumul mizan, maka beratlah timbangan itu sebelah kanan. Nah, amal apa? Yang pertama adalah man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan suatu ilmu. Makanya banyak orang cita-citanya jadi guru. Karena guru itu pahalanya terus mengalir. Benar gak? Rasul juga guru. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus menjadi seorang mu'allim, pengajar, guru.
Ibu juga guru. Madrasatul ula adalah seorang ibu di rumahnya. Bapak juga seorang guru. Jadi siapapun yang mengajarkan ilmu, baik mengajarkan alif ba ta, mengajarkan satu hadis, satu ayat, lalu dia amalkan satu hadis dan satu ayat itu, maka dia telah mengajarkan ilmu. Balighu anni walau ayah. Kata Rasul, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Pertanyaan kita, anak-anak kita bisa ngaji itu karena gurunya apa karena kita? Orang tua. Anak-anak di rumah, Bu, itu bisa ngaji baca Quran itu karena orang tuanya atau karena gurunya di TK dan di SD? Gurunya. Nah, berarti kita dapat apa ini? Anak-anak kita yang dapat pahala, gurunya malah. Kita dapat apa, Pak? Seharusnya kitalah yang pertama kali mengajarkannya. Kitalah yang mengenalkan kalimat tauhid. Kitalah yang mengenalkan Allah kepadanya. Kitalah yang mengenalkan al-halal dan haram kepadanya. Kalau kita mengajarkan ilmu lalu diamalkan, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Mana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafu bih aw waladin salihin yad'u lah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia. Apa yang dimaksud meninggal dunia? Dia meninggalkan alam semesta ini. Goodbye dunia. Dia mana? Pergi ke mana? Alam akhirat. Kan meninggalkan dunia. Dunia ditinggal. Meninggal dunia artinya meninggalkan dunia. Dia masuk fase baru. Fase alam akhirat. Kita hidup tuh di alam 4 alam. Pertama di alam roh. Lalu kita berada di alam rahim. Lalu kita berada di alam dunia. Lalu kita berada di alam barzah dan kita berada di alam akhirat. Nah, ini kita berada banyak di alam. Jadi kita sebenarnya tidak mati. Hanya berganti posisi dunianya. Alamnya berganti. Nah, maka disebut meninggal dunia. Dunia dia tinggalkan. Apabila manusia telah mati, mata juga bahasa Arab ya. Mata kan fathah, kalau kasrah mati. Bahasa Arab itu, mata itu bahasa Arab. Apabila manusia mati, maka terputuslah segala amalnya yang pernah dia kerjakan di dunia. Kecuali 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun dia sudah tidak beramal lagi. Apa? Ya. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang kita bahas yang nomor ini ya, nomor 2-nya. Sedekah jariyah itu bentuknya apa? Bentuknya masjid, wakaf masjid, wakaf sekolah, rumah sakit, jalan raya. Sedekah jariyah. Wakaf produktif itu juga sedekah jariyah. Menyekolahkan anak, menyekolahkan takmir masjid. Nah, ini takmir masjidnya sekolah enggak? Punya sekolah berbasis masjid, berbeasiswa masjid. Itu sedekah produktif, wakaf produktif. Yang tidak punya
penghasilan, diberikan penghasilan, diberikan biaya hidup. Sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir terus. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Punya hasil karya, punya kitab yang dibaca dan dipakai terus. Contohnya ya Imam Bukhari, kitabnya dipakai terus sampai saat ini. Contohnya Imam An-Nawawi, kitabnya dipakai sampai saat ini. Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, kitabnya terus dipakai. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, kitabnya masih terus dipakai. Siapa? Majmu' Fatawa, Syekh Ibnu Taimiyah. Masih banyak para ulama-ulama yang kitabnya dipakai sampai saat ini, berarti ilmunya bermanfaat. Lalu kita apa? Bagaimana kita? Cara supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, cara agar ilmu kita didengar orang dan dipakai orang, caranya gampang. Bapak ibu rekaman. Di rumah rekaman kayak begini nih, rekaman. Ya. Ngaji 30 juz. Nanti yang disetel di rumah bukan Syekh Sudes lagi. Yang disetel adalah Syekh Agus. Wah, Syekh siapa ini? Wah, mantep banget suaranya. Dari Koldran, Tugu Boto, Luis, Syekh Agus. Lumayan, Pak. Jadi hari ini jangan dengar Syekh-Syekh lagi. Hari ini sudah saatnya kita dengar kita sendiri. Ketika kita nanti meninggal, ada anak istri kita yang mendengarkannya. Pahala kita berarti mengalir terus. Tolong sebarkan ilmu ini. 30 juz bacaan Quran saya. Masya Allah, mantap ini. Masya Allah. Kalau ini kamerawan YouTube ini yang berpahala, yang khotib, dan orang yang menguploadnya, dan orang yang meng-share-nya, dan orang yang mendownloadnya, dan orang yang membiayainya. Ini banyak pahalanya ya. Ini namanya ilmu yuntafa'u bihi. Kalau ilmunya besok 5 tahun lagi kalau masih ada YouTube masih bisa. Tapi kalau tahun depan YouTube sudah hilang, selesai sudah. YouTube kan punya orang kafir. Ya, yang kaya siapa? Orang kafir. Ya. Yang ketiga adalah solihin waladin solihin yad'un, anak yang soleh. Yang kita bahas tadi nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Jadi amalan yang terus mengalir walaupun orangnya sudah terkujur kaku, dia yang mengajarkan ilmu walaupun hanya 1 kalimat, walaupun hanya 1 amal soleh saja. Maka ajaran kepada anak-anak kita kalimat tasbih, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah. Dia kenal, dia praktekkan, dia gunakan terus, maka kita mendapatkan pahalanya. Kata ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu bermanfaat yang bisa mengantarkan seseorang agar mengerti tentang agama mereka, bisa mengenalkan Rabb dan sesembahan mereka, ilmu yang bisa menuntun mereka ke jalan yang lurus, ilmu yang dengannya bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta halal dan haram. Karena ilmu itu ada 2 jenis, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasul berlindung dengan 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari jiwa dan hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari perut dan jiwa ini yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min du'ai la yustajab, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Rasul berlindung dari 4 hal, termasuk dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hari ini kita hidup di zaman penuh ilmu, mau ilmu apa aja ada.
maka perlu diprioritaskan ilmu yang mana dulu yang kita pelajari, baru ilmu apa sesudahnya. Kalau kata Rasul, al-ilmu salasa, ilmu yang 3 ini wajib dipelajari oleh semua kaum muslimin. Sebelum dia belajar komputer, sebelum dia belajar ekonomi, sebelum dia belajar teknologi, dia harus belajar 3 ini dulu, baru dia belajar yang lain. Wa masih wadalika fadlun, kata Rasul. Ilmu yang wajib, ilmu yang masing-masing individu harus menguasainya. Ilmu apa? Ayatun muhkamat, yaitu Al-Quran. Ilmu Al-Quran harus dikuasai. Artinya kalau kita bisa hafal 30 juz, itu harus. Kalau nggak hafal juz 30 juz, ya juz 30. Kalau nggak hafal juga juz 30, ya trikul. Apa itu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak hafal juga Al-Fatihah. Enggak hafal juga, wis kubur wae lah. Jadi ya harus banyak hafalan lah. Inna a'tainakal kausar, yang pendek-pendek dihafal, diulang-ulang, insyaallah hafal. 1 hari 1 ayat, one day 1 ayat. 10 tahun hafal Quran 30 juz. Kalau 1 hari 1 ayat. Gampang nggak? Gampang, Pak. Alif lam mim hafal nggak? Wah, hafal. Alif lam ro hafal. Ha mim hafal. Ain sin qaf hafal. Toha hafal. Nun hafal. Oh, Bapak hafalannya banyak, Pak, ternyata, Pak. Ternyata nih hafalan kita sebenarnya banyak, tapi pura-pura nggak punya hafalan. Gitu? Masya Allah. Apalagi kalau hafal surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah berapa kali ayat itu diulang-ulang? 30 kali. Berarti sudah hafal 30 ayat. Nanti kalau ditanya malaikat, fulan bin fulan, kamu hafal berapa ayat? 30. Coba praktekkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Loh, kok itu terus? Ya kan dalam Quran disebutkan berulang-ulang. Malaikatnya tersenyum. Ya, lulus. Nah, ini dahsyat, ya. Jadi ternyata kita perlu menghafal. Ya. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang kedua tadi apa ilmu yang harus dikerjakan, yang harus dipelajari dengan baik? Pertama ilmu Quran. Al-Quran ini 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat harus dia kuasai dengan baik agar dia terbimbing dengan Quran. Kalau enggak, sering-seringlah baca Quran. Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah terus Al-Quran, karena membaca Al-Quran nanti di hari kiamat menjadi penolong kita, menjadi syafaat, menjadi teman, menjadi pemberat, menjadi penggenap dari amalan yang kita tipis, yang kurang. Maka Quran menggenapkannya, Quran menolongnya, sehingga kita bisa masuk surga. Yang kedua ilmu apa? Ilmu hadis atau as-sunnah. As-sunnatu qa'imah atau adilah, ya. Yaitu sunnah atau hadis yang kita pelajari. Kalau hadis Nabi itu menurut Imam Ahmad ada 1 juta, ya minimal kita pelajari ya 100.000 lah. Yang kita baca hari ini sudah berapa hadis, Pak? 100.000. Hitung aja lah 100.000. Masih kurang berapa dari 1 juta, Pak? 900.000. Padahal 1000 hadis itu kapan kita bacanya, Pak? Allahu Akbar. Jadi makanya kita ini sebenarnya
ilmu itu begitu banyak, waktu kita sedikit. Umur kita pendek, Pak. 60 selesai, padahal ilmunya banyak sekali. Baca satu hadis itu bisa habis umur kita. Maka caranya para ulama dulu bacanya, mempelajarinya, nyari hadisnya. Bayangkan Imam Bukhari nyari hadis dari Uzbekistan, dia pergi ke Madinah, ke Mekah, ke Syam untuk mencari satu hadis. Sekarang hadis itu sudah terkumpul di sini semua, Pak. Nih hadis Quran sudah terkumpul di sini semua. Saya mau cari hadis apa aja ada di sini semua. Ini bayangkan, ini hadis. Mau hadis apa saja ada. Ini ada 1 juta hadis. Saya pengen cari hadis sholat gerhana. Besok hari Selasa, gerhana bulan. Masjid ini udah siap belum? Nggak tahu lah siap apa enggak. Ya, ada hadis-hadisnya. Ini banyak. Tinggal klik, tinggal cari judul, keluarlah sudah dia. Contoh, kita tulis misalkan kalimat yang paling mudah aja, as-sholah misalnya. Hadis tentang sholat. Ini di mana? Sholat. Klik misalkan. Ini satu contoh saja. Kita mau hadis siapa? Mau hadisnya Imam Bukhari. Oke, cari Bukhari. Tinggal cari Bukhari. Ada Daruqutni, ada Muslim lah, di Muslim misalkan Muslim. Biar cepat dicontoh saja. Kita klik. Oh, salah tulisannya. Tidak keluar kalau salah tulisannya. Dia harus benar tulisannya. Oh, salah. Alifnya double. Salah juga. Alifnya kurang alif lam. As-shalah. Salah juga. Ini salah berarti alif lamnya. Harus sabar. Nah, temu loh. Jadi harus sabar. Salah tulis salah. Nah, ini hadisnya berapa nih? Terus dia berjalan. 200, 300. Berapa hadis tentang sholat? 359. Pernah baca semua Pak hadis tentang sholat 359? Ketika Bapak sholat, ada orang lewat, pasti Bapak halangin. Bener nggak? Salah Bapak, karena nggak baca hadis. Orang sholat dihalangin. Contoh kalau kita sholat berjamaah, sini mau kentut, mau BAB dia, Bapak halangin. Sini halangin, sana halangin. Akhirnya BAB di tempat dia Pak. Karena nggak paham hadis. Bener nggak? Dia mau lewat terserah dia. Kita bukan sutrohnya imam. Imam yang bertanggung jawab. Kalau imam dilewati baru imam begini. Yang disuruh begini ini kalau sholatnya sendiri, sholat sunnah. Ada orang lewat, cegat, nekat, pukul. Tapi kalau sholat jamaah, saya mau BAB nih, kanan dicegat, kiri dicegat. Lihat mana saya? BAB di tempat lah. Itu kan bahaya. Makanya baca hadis. Kalau imamnya salah bacaannya, lupa seperti tadi, siapa yang membenarkannya? Makmumnya. Bagaimana cara membenarkannya? Dan bagaimana imamnya seharusnya? Ada. Ini tentang sholat aja 500 sekian. Sudah pernah kita belajar semua. Nah, ini kan Masya Allah ilmu itu luas sekali ya. Masya Allah, ini namanya ilmu yang bermanfaat. Hadis, saya persingkat sajalah ya.
lamaan nanti. Yang ketiga, ilmu apa yang harus kita kuasai adalah faraid, ilmu waris. Siapa di sini yang ahli waris? Kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dapat berapa warisannya? Ada yang menguasai di sini? Faraid? Ada Pak Masjid? Pak Takmir? Ada yang menguasai ahli faraid di sini enggak? Udah minim. Kalau tiga ini sudah dikuasai, baru kita boleh belajar YouTube. Baru boleh kita belajar komputer. Baru kita boleh belajar akuntansi, arsitek, hukum, pertanian, perdagangan, hubungan luar negeri. Segala macam ilmu boleh dipelajari setelah kita punya tiga basic yang kuat. Al-Quran dia kuat, hadis dia kuat, faraid dia kuat, dia boleh menguasai yang lain. Sebagaimana Rasul berkata, al-ilmu salasah wa madzalika fadlun. Ilmu itu hanya tiga, sisanya adalah keutamaan. Pelajari tiga ini, baru setelah itu yang lainnya. Jadi yang penting kita belajar tauhid. Tauhid itu akidah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yang ke nomor 2, amal apa yang terus mengalir walaupun orangnya sudah wafat? Ajro nahron, mengalirkan sungai. Karena penting, sungai itu menjadi irigasi, Orang kalau nanam padi butuh air enggak? Butuh air, maka butuh pengaliran air. Maka orang yang mengalirkan sungai, maksudnya adalah orang yang membuat aliran-aliran sungai dari mata air. Cokro, itu Masya Allah itu. Yang menemukan cokro itu siapa? Sungai induk supaya air bisa sampai ke pemukiman masyarakat serta sawah ladang mereka. Dengan demikian manusia akan terhindar dari dahaga, tanaman tersiram serta binatang ternak mendapatkan air minum. Orang yang mengalirkan air seluruh manusia, baik hewan maupun tumbuhan maupun manusia, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ini kalau hari ini kita susah mungkin membuat sungai ya, gimana? Yang benar buat selokan, ya, supaya tidak ada yang termendung ketika banjir, tidak ada yang tersumbat, akhirnya tidak terjadi banjir. Mungkin maksud di sini juga ya kalau ada PAM kan, air PAM itu kalau gratis itu jadi pahalanya besar tuh. Jadi kalau ada orang kaya muslim uangnya triliunan, PAM-nya dibeli. Semua masyarakat dapat air gratis. Nah, itu hebat. Tapi punya siapa PAM gitu? Semuanya gratis karena mengalirkan air itu pahalanya dahsyat sekali. Ingat cerita ada seorang mujrim, orang yang penuh dengan dosa, ketika dia kehausan dia turun ke sumur. Ngambil apa dia? Ambil air, lalu dia minum. Lalu ketika dia naik ke atas, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Lalu dia turun lagi kembali ambil air, lalu dengan sepatunya dia kasih minum itu ke anjing. Anjing itu bersyukur. Lalu anjing itu berdoa. Orang itu akhirnya pun masuk surga gara-gara memberikan air. Masya Allah. Ini menjadi amalan yang dahsyat walaupun orangnya sudah meninggal terus pahalanya dapat. Siapa itu? Utsman bin Affan. Sumur di mana? Di Madinah. Yang awalnya punya Yahudi, lalu dibeli sama Utsman bin Affan. Dibeli separuhnya, artinya ada saham 50%, 50%. 50% milik Utsman, 50% milik Yahudi. Utsman sangat cerdas. Ketika dibagi hari, Senin, Selasa, Rabu jatahnya Utsman, Kamis, Jumat, Sabtu jatahnya Yahudi. Oke, kata Utsman. Ketika jatahnya Utsman diumumkan, seluruh penduduk kota Madinah silakan ambil air di sumurku.
Setelah air sudah penuh, orang Yahudi itu besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ada nggak yang datang? Sudah nggak ada. Akhirnya Yahudi pasrah. Usman, langkahmu sangat cerdas ini. Wes tak jual semuanya 100% untukmu. Dengan cepat Utsman membelinya sehingga dibeli dengan harga berapapun sehingga kaum muslimin bisa terselamatkan dari dahaga. Masya Allah, air. Kita waktu kecil saya teringat betul saya. Saya waktu kelas 1 SD itu di rumah itu nggak ada air, Pak. Jadi susah. Dulu kan belum punya sumur bor ya. Belum punya sanyo ya. Zaman dulu mungkin air itu susah. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi ngambilnya harus kemana? Ke sungai, pakai ember 2 gini. Sejak kecil saya sudah begitu, Pak. Mulai adanya sumur, mulai ada bor, dibor sama orang tua saya. Itu ketika saya sudah merasakan di pesantren, sudah balik ke rumah, baru pakai bor itu. Bagaimana orang tua saya itu mencari airnya begitu susah. Jadi ngambil air di sungai yang cukup jauh, berjalan sekitar 7-8 kilo. Bayangkan itu. Kan tangannya rata-rata orang kampung tangannya kuat-kuat. Karena terbiasa ngangkat air. Kalau tadi mengalirkan sungai, ini hampir sama sebenarnya yang ketiga. Hafara bi'ron, menggali sumur. Hari ini banyak program dari komunitas untuk Palestina itu. Palestina itu lagi kekeringan. Maka ada donasi untuk sumur. Satu sumur itu butuh dana 60 juta rupiah. Maka bisa patungan. Kaum muslimin bisa patungan untuk bisa buat satu sumur. Karena mereka butuh sumur. Termasuk juga saudara-saudara kita di Gunung Kidul. Itu air juga susah. Belum ada alat yang bisa menggali, ngebor air itu kedalaman sekian ratus meter atau hampir 1000 meter lah. Kalau ingin bisa dapat airnya. Dan tidak ada yang sampai hari ini yang belum bisa. Kalau di Tawangmangu ya limpahan air. Cokro ya limpahan air. Itu airnya apa artinya? Puas, banyak. Nah, hafala bi'ron, orang menggali sumur, pahalanya dahsyat. Sebagaimana, nah ini yang tadi kita ceritakan ya. Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihil atas. Pada suatu saat ada seorang laki-laki yang sangat kehausan. Wa wajada bi'ron, lalu dia ketemu sungai, ketemu sumur. Wa nazala fiha, lalu dia turun. Fa syaraba tsumma kharaja. Kemudian dia naik lagi, fa idza kalbu yalhas, dia melihat seekor anjing yalhas yang mengulurkan lidahnya. Ya akalut tiro, dia memakan apa? Tanah minal atas karena kehausan. Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal qalb minal atas. Anjing ini sungguh sangat kehausan. Mislul ladzi kana balagha bih, seperti aku yang kehausan. Fa nazala, lalu dia turun lagi ke sumur tadi. Famala khaffahu, lalu dia mengisi sepatunya dengan air. Fasaqa kalba, lalu dia memberikan air kepada anjing tadi. Fasyakarallah, lalu anjing itu pun bersyukur. Faghafarallah, maka Allah pun mengampuninya. Ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajran. Apakah setiap kita punya binatang kita kasih makan dan kasih minum kita mendapatkan pahala? Naam, fi kulli dzatin kabirin ratbatin ajrun. Jadi kalau bapak punya ikan, ngasih makan ikan, bapak bersedekah sama ikan, berpahala. Kalau bapak punya burung, kasih makan jangkrik, berpahala. Tapi kalau burung, pesan Ustadz Abdul Somad harus jantan dan betina. Jangan yang jantan dikurung terus, Pak. Mesake, Pak. Mesake enggak kira-kira? Punya burung dikurung terus, Pak. Kayak kita, Pak, kalau dikurung terus gimana, Pak? Stres enggak? Burung itu jangan stres juga, Pak. Tapi nggak bisa ngomong, woi, aku stres, woi. Maka kalau punya burung harus ada pasangannya, ada jantan, ada betina. Jangan
Jangan jantan saja, jangan betina saja. Kalau ikan kan gampang, karena ada jantan, ada betina. Ya, segala binatang, apapun yang kita berikan untuk binatang, kita mendapatkan pahalanya. Ya. Ini pahala yang didapatkan oleh orang yang memberikan minum. Lalu bagaimana orang yang menggali sumur yang dengan keberadaannya akan tercukupi kebutuhan minum banyak orang dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Oke, yang keempat, gharasa nakhlan, menanam kurma. Ini simbol ikon kurma. Ya. Tapi maksudnya bisa buah lain, ya. Bisa buah durian. Jadi yang punya pohon durian, lalu pohon durian dibagi-bagi, itu baik. Ya. Telah diketahui bersama bahwa pohon kurma merupakan pohon termulia, memiliki banyak manfaat buat manusia. Maka barang siapa menanam pohon kurma dan mendermakan buahnya untuk kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir setiap kali ada orang memakannya. Kenapa? Dengan makanan tadi kalau dimakan oleh orang muslim, orang mukmin, akan mengalir ke darahnya, akan berubah menjadi energinya, darah, daging, tulang. Selama orang soleh itu hidup, dia mendapatkan pahalanya terus. Itu kalau hadiah makanan. Nah, makanan, buah itu begitu dahsyatnya. Jadi sering-sering amat. Bahkan sampai Rasul mengatakan, wattaqun nara walau bisyakin tamroh. Sedekahlah, selamatkan dirimu walaupun kamu sodakoh dengan separuh kurma, biji kurma. Apa ada hari ini kalau Ramadan orang datang ke masjid bawa kurma dipotong bagi dua, ada nggak Pak? Ya ada Pak. Itu artinya minimalis. Bagi orang yang nggak punya apa-apa, kamu nggak punya apa-apa, bener saya nggak punya apa-apa, saya punyanya hanya kurma satu, wis bagi dua. Separuh kamu makan, separuh kamu sodakohkan. Itu masya Allah, diselamatkan dari api neraka. Ya, tapi maksudnya di sini bisa juga buah yang lain ya. Ini juga berlaku bagi siapa saja yang menanam segala macam pohon yang bermanfaat bagi manusia. Pohon apa yang bermanfaat? Nangka, ya boleh. Pohon apa lagi Pak? Kelapa, boleh. Pohon apa lagi Pak? Cabai, boleh. Yang penting bagi-bagi, jangan dimakan sendiri. Bapak panen mangga, tetangga minta, apa itu? Baru minta saja sudah dimarahin. Bener nggak? Pak minta ya rambutannya masih cilik-cilik. Besok kalau udah gede, pas mau panen Pak minta ya. Kiwis diborong, didol. Ya Allah. Bener nggak Pak kira-kira Pak? Bener kan? Kapan baginya ke tetangga? Akhirnya sama tetangga pinter juga. Tuannya lagi tidur nih. Ayo kita ambilin. Akhirnya sana berbuat salah, sini berbuat salah. Masya Allah, gara-gara pohon. Coba dia bilang, yang ngambil silahkan, tapi jangan lupakan doakan saya. Nah, bagus itu. Pak saya ambil 5 ya Pak, semoga Bapak naik haji gratis besok tahun 2025. Gitu. Saya lihat tuh banyak orang-orang kaya begitu sekarang. Ada pohon di depan rumahnya mangga. Bagi yang minat ambil silahkan, tapi secukupnya saja. Tapi dengan syarat setelah ngambil doakan yang punya rumah ini diselamatkan dunia dan akhiratnya. Wah, keren Pak. Dia punya belimbing, dia tulis yang mau minat gratis silakan ambil, tapi secukupnya. Jangan lupa doakan yang nanam pohon ini ya, selamatkan dia dari api neraka. Masya Allah. Kalau Bapak punya pohon mangga di rumah ditulisin begitu Pak, yang pertama datang pemulung Pak. Wih, gratis kok. Wah, tapi ya ditulis secukupnya. Dia bilang secukupnya saya 1 karung Pak. Ya sudah. Ya, secukupnya itu berarti ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya boleh sebenarnya makan buah itu boleh ya. Saya carikan hadisnya ini. Jadi kalau ada orang lewat di perkebunan, di pohon buah, bolehkah dia makan buahnya? Boleh, asal minta izin. Kalau tidak diberi izin, nggak ada orangnya, tetap bolehkah dimakan? Boleh, tapi jangan pakai kresek. Nah, ini coba lihat ini. Ini kadang-kadang kita nih ilmunya ilmu apa ini? Wis mangan kresek lagi. Ada. Nih ya.
Ini dia. Coba lihat nih hadisnya. Apabila kalian melewati sebuah kebun. Sudah muncul? Ya. Idza marra ahadukum bihaidin. Apabila kalian melewati sebuah kebun, silahkan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Makan itu boleh. Sekenyang-kenyang kita, serakus-rakusnya kita kalau makan buah mangga, 2 saja wis sampun warak. Bener gak Pak? Gak mungkin kita makan mangga 15. Ada gak mungkin gak kira-kira? Tapi kalau pakai kresek lebih dari 15 Pak. Bener gak kira-kira? Iya. Coba lihat lagi kata Rasul. Man dakhala ha'itan falyakul wa la ya'takhidhu khubnatan. Siapa yang masuk ke kebun milik orang, boleh silakan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Jadi masuk kebun orang, ambil makan boleh, tapi harus ngomong. Ya, sebenarnya ngomong dulu ya. Ngomongnya begini. Apabila kalian masuk kebun orang lain dan ingin makan buahnya, hendaknya kalian panggil. Falyuna dia sahibal ha'id. Wahai pemilik kebun. 3 kali. Adakah orang yang pemilik kebun di sini? Kalau nggak ada, jika tidak ada respon, silakan minta izin. Pak, saya ambil ya. 5 saja saya makan. Nah, itu boleh. Ya. Asal minta izin. Nah, Masya Allah. Kalau di pinggir jalan boleh nggak? Makan di pinggir jalan ketemu, tidak masalah makan buah dari pohon yang ditanam di pinggir jalan, karena pohon itu dimilik kaum muslimin secara umum. Jadi kalau tanah pemerintah, kita ini rakyatnya boleh. Nah, ada pohon, ada buah mangga di jalan, diambil makan boleh. Yang selanjutnya adalah membangun masjid. Kalau pengen pahalanya terus mengalir walaupun tubuhnya sudah kaku, sudah masuk kubur, maka bangunlah masjid. Bangun masjid itu bukan mesti harus utuh seperti ini, tidak. Kemarin pernah kita terangkan, yang disebut bangun masjid itu walaupun dia ngasih apa? Hanya seperti tempat telur burung bertelur. Artinya dia kalau belikan keran, dia seperti bangun masjid. Masjid ini tidak akan lengkap tanpa ada keran. Benar nggak? Itu sudah nyumbang seperti masjid ya Pak. Walaupun hanya 1 buah lampu, masjid ini akan gelap gulita tanpa adanya lampu. Maka kalau ada lampu yang mati, saya orang yang pertama kali akan menggantikannya. Ada nggak yang begitu hari ini di sini? Hah? Ada nggak? Kalau ada keran yang rusak, bilang ke saya akan menggantikannya. Jangan pakai dana masjid. Saya siap menggantikannya. Ada orang yang seperti ini? Ada? Alhamdulillah. Kalau kesetnya hilang, saya akan membelikan keset. Kalau kipasnya mati, saya akan gantikan AC 10. Wah, hebat. Siapa yang bayar listriknya? Yang ngasih AC yang bayar listrik. Masya Allah. Itu juga bangun masjid. Kalau karpetnya sudah bau, sudah tidak layak, kasih orang miskin. Saya ganti karpet dari Turki. Wah, bagus ini. Siapa? Ada nggak orang yang di sini? Kayaknya orangnya di luar sana ya. Nggak, yang dalam nggak ada ya. Nah, ini masjid rumah Allah. Kalau apa-apa yang terjadi di masjid, kitalah yang akan menyempurnakannya. Itu seperti bangun masjid. Ya. Yang keenam, waratha mushafan, mewariskan mushaf. Bapak nggak ahli Quran, bapak nggak hafal Quran, tapi pernah memberikan mushaf kepada pondok tahfidz, kepada orang-orang hafid, kepada anak-anak hafal Quran. Itu sama saja bapak seperti hafal Quran. Hari ini banyak orang begini Pak, ini pahalanya terus mengalir sampai mati nih Pak. Nah kalau bapak yang nggak hafal Quran, saran saya yang ini Pak. Bapak punya uang apa di rumah? 1 juta, belikan 10 Quran, bawa ke pondok pesantren yang ada tahfidnya, yang dia akan menghafalnya terus. Dia hafal 30 juz, bapak dapat pahalanya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi kalau bapak ibu yang pengen nyumbang mushaf Quran,
silakan letakkan di Madinah, boleh, di Mekah, boleh, di pondok saya juga boleh. Saya punya pondok pesantren isinya anak-anak yatim, gratis tis dari SMP sampai perguruan tinggi, nggak ada yang bayar, semuanya ditanggung oleh kita, gratis. Jadi kalau ada di sini anak yatim, syaratnya anak yatim ya, yang yatim bisa sekolah gratis, akan saya sekolahkan sampai perguruan tinggi di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kalau dia bagus, ke luar negeri. Kalau dia hafal Quran, diumrohkan. Akhirnya banyak orang yang malah ngasih uang, ngasih mushaf, macam-macam. Karena Masya Allah anak-anak yatim, kita megang kepalanya gini, pahalanya banyak. Apalagi ngasih makanan, pahalanya lebih banyak. Apalagi menikahi ibunya, lebih banyak pahalanya Pak. Ketawa semua. Itu kan ibunya berarti janda, berarti kalau dinikahi dapat pahala, anaknya juga dapat pahala semua. Mewariskan mushaf, ini hari ini banyak gerakan menyebarkan mushaf di masjid. Itu di masjid rata-rata mushafnya baru apa sudah lama? Sudah sobek apa masih baru? Nah, kalau sudah sobek, yang sobek diambil, diperbaiki, kalau nggak bisa perbaiki, dibakar. Biar tidak digunakan salah gunakan. Kadang-kadang digunakan buat keset Pak. Pernah tersebar di Solo ini, orang jual keset ternyata isinya bekas kertas-kertas lembaran Quran yang nggak dipakai Pak. Na'udzubillah min, ini menghina namanya. Nggak boleh. Ini paling mudah, paling gampang, hanya membelikan mushaf satu, kasih orang yang mau menghafal Quran. Selesai. Kita dapat pahalanya. Yang ketujuh, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, meninggalkan anak yang soleh. Maka saya bilang kalau kita nggak, amal kita biasa, kita nggak hafal Quran, kita nggak punya uang, nggak punya macam-macam, ya punya anak yang penting. Punya anak yang banyak Pak. Itu program utama kita Pak. Punya anak 12 semuanya hafal Quran. Orang tuanya seneng nggak? Tinggal kipas-kipas di alam akhirat. Pahalanya anak-anaknya ngirim doa semuanya, ngirim doa semuanya. Orang tuanya senang sekali. Kita ini anak Pak. Jangan nganggap kita ini orang tua loh. Kita ini anak. Kita punya orang tua nggak? Punya. Sudah doakan belum untuk orang tua kita? Ya sama. Kita ini juga sekarang orang tua. Kita punya anak. Orang tua kita yang di alam kubur itu menantikan doa kita, anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya minimal sebagaimana yang pernah kita bahas, hatta takhrujal irq min jismika, sampai keluar keringat. Artinya berdoa yang banyak untuk orang tua kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah capek, jangan pernah mengeluh. Karena orang yang sudah wafat itu hanya menantikan doa dari anak yang mengalir, dari anak yang soleh ya. Yang kedelapan, ribat. Baik ribat dalam perang maupun ribat dalam sholat. Ribat dalam sholat yaitu senantiasa menjaga waktu-waktu sholat. Antara maghrib sama isya dia nggak pulang ke rumah. Nah ibu-ibu tadi saya lihat banyak yang ribat itu. Ibu-ibu ngaji dari maghrib sampai isya. Itu hebat. Tapi saya lihat bapak-bapaknya nggak ada. Itu kelebihan ibu-ibu. Di mana-mana banyak ibu-ibunya, bener nggak? Pengajian ibu-ibu apa pengajian bapak-bapak? Kalau arisan, ibu-ibu. Kalau di mall, ibu-ibu. Yang ngabisin harta, ibu-ibu. Loh, semuanya ibu-ibu. Ya namanya ibu-ibu ya. Ribat, kalau ribat dalam perang, menjaga zona perbatasan antar negara satu negara dengan negara yang lain, dan suatu daerah dengan daerah yang lain, zona muslim, zona kafir. Dan yang terakhir mendirikan sekolah. Bapak punya sekolah, gratiskan. Anak didiknya kalau dia pintar, dia hafal Quran, dia untuk bapak itu pahalanya semua. Maka saya bilang, dirikan pondok-pondok pesantren, dirikan rumah-rumah Quran, dirikan segala kutab-kutab yang hari ini berterbaran di mana-mana. Banyak kutab, banyak rumah Quran, banyak pondok pesantren. Kalau bapak punya rumah 5, kasih saya 1. Gunakan untuk rumah Quran. Itu yang di Purwotomo juga begitu Pak. Yang di Purwotomo tuh orang kaya raya, dia punya rumah banyak. Ustaz, rumahnya tolong dipakai. Kita gunakan rumah Quran Pak. Boleh silakan Pak. Bahkan nanti listriknya saya yang bayar. Saya akan bayar gaji gurunya, anak muridnya saya bayar semua. Malah dia yang bayar semua.
Padahal kita hanya minta, Pak, Bapak rumahnya ada berapa? Rumah saya ada 5. Yang Bapak pakai berapa? Ya 1. Yang 4 kosong. Banyak jinnya loh, Pak. Oh iya, banyak jinnya. Daripada banyak jinnya kasih 1, dimanfaatkan. Bukan kita minta, memanfaatkan daripada tidak dimanfaatkan. Benar apa tidak? Iya, akhirnya dimanfaatkan. Setahun 2 tahun menghasilkan banyak para penghafal Quran. Kan yang mengasih izin untuk menempatkan itu kan pahalanya besar. Daripada rumah yang nganggur, rusak, bocor, jadi penghuni jin, kan bahaya. Dirikan rumah-rumah Quran, dirikan kutab-kutab. Gampang, hanya ada rumah bisa jadi kutab. Ada rumah bisa jadi rumah Quran. Ada rumah bisa jadi pondok pesantren. Gampang sekarang itu, Pak. Asal mau apa enggak. Dan yang terakhir, mendirikan rumah sakit yang hari ini umat Islam kalau sakit susah berobat. BPJS susah, apa susah. Nah, ini kalau Bapak kaya raya, kalau masjid ini mampu dirikan masjid, mendirikan rumah sakit gratis tanpa biaya. Siapapun boleh berobat di sini sampai sembuh, jangan mikir biaya. Nah, itu hebat. Tapi belum ada sampai saat ini. Rumah sakit di Jawa ini rata-rata semuanya berbayar. Nggak ada yang nggak berbayar, benar nggak? Ya karena orang kayanya belum muncul. Ya Bapak lah berdoa, ya mudah-mudahan salah satu jamaah kita nih ada yang kaya raya. Maka ketika hujan turun, kalau musim hujan jangan banyak mengeluh. Musim hujan ini musim banyak doa, minta kepada Allah, ya Allah saya ingin punya uang 1.000 triliun. Hah? Oh, banyak banget. Ya supaya mendirikan rumah sakit dari Sabang sampai Merauke gratis semuanya. Nah orang-orang kaya nanti bingungan rumah sakitnya nggak payu. Nah, benar nggak? Iya. Jangan minta uangnya hanya 1 miliar, Pak. Itu untuk Bapak aja kurang. Harga rumah sudah 1,5 M. Nah, Bapak mintanya 1 miliar. Kurang. Mintalah kepada Allah harta yang berlimpah, yang halal, yang banyak untuk mendirikan rumah sakit dari Sabang sampai Merauke, ya Allah. Begitu, Pak, kalau berdoa. Musim hujan itu musim doa. Sudah doa apa yang Bapak panjatkan ketika musim hujan ini? Yang paling dahsyat doanya apa? Nambah anak. Gampang. Robi hablina sholihin. Doa yang spektakuler. Ya Allah, aku pengen mendirikan rumah sakit, mendirikan rumah, mendirikan sekolah, mendirikan jalan, mendirikan. Wah, terserah Bapak mendirikan apa. Menyediakan jalan umum. Nah, ketika jalannya rusak, pemerintah susah kali, anggaran nggak turun. Bapak yang memperbaiki jalannya seperti yang di mana yang terjadi di Purwodadi. Bayangkan itu 11 miliar dana pribadi, Pak. Jalannya diperbaiki total, aspal, hot mix, tebal, tanpa ada 1 rupiah pun dari pemerintah. Karena dia kecewa. Kesian rakyat ini. Setiap hari, setiap tahun jalannya diperbaiki terus. Padahal belum rusak, dirusakin. Gitu? Bener nggak? Jalannya masih baik tapi dirusakin, bener nggak? Akhirnya jangan ada yang rusak lagi. Ini pribadi, dana pribadi. Masya Allah. Membantu melaksanakan jihad. Ada orang yang berjihad, kita bantu, kita kirim dananya. Ada orang di Palestina butuh dukungan kita, ya kita bantu dengan doa, kita bantu dengan harta, kita bantu dengan segala yang kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun sudah terkujur kaku, tapi pahalanya tetap terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.